Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau dibayarkan ya, jadi grogi. Oke, teman-teman. Sore ini saya akan bahas tentang gimana perjalanan saya melunasi hutang dari Shopee Live Affiliate. Teman-teman boleh tahu dulu nggak di sini ada berapa banyak ya yang punya hutang? Banyak. Pada ketawa ya. Teman-teman, karena berdasarkan data ternyata di Indonesia ini hampir 70% warga itu punya hutang ke pinjol. Ya. Itu alasan saya kenapa mengangkat tema ini, karena banyak banget yang lalu gimana caranya lepas dari jerat pinjol. Teman-teman, kita kenalan dulu ya. Sebetulnya yang diundang ke sini itu adalah saya dan suami, tapi suami saya nggak mau maju. Oke, kenalan dulu. Kenalkan, nama saya Fena Putri dan suami saya Panji Kurniawan. Ini sosmed kami, boleh banget di follow kalau mau diskusi tentang apapun. Kami ini praktisi internet marketing dari 2012 dan sampai akhirnya kami membangun sebuah di tahun 2017 yaitu Ring Orange. Ring Orange ini bergerak di bidang jasa custom cincin pernikahan. Kemudian kami juga praktisi Shopee Affiliate dari 2021 dari diundang langsung sama pihak Shopee-nya gitu. Jadi jalur undangan teman-teman. Kemudian pas main Shopee Affiliate ini kan komisi pertama saya pada saat itu alhamdulillah di 400.000. Terus saya mikirkan gimana caranya 400.000 ini bisa jadi uang lagi, nggak habis gitu aja. Akhirnya kami pikir, udah kita coba cari jualan apa ya yang nggak mudah basi, nggak mudah, yang kalau nggak laku dia nggak akan rugi gitu. Akhirnya kami memutuskan untuk jual beli emas dan perhiasan. Karena emas ini kalau nggak laku kita tetap untung karena harganya naik terus. Dan kalaupun laku juga dapat untung. Yang kami namai Kemari Mulia ya, brandnya Kemari Mulia di bidang jasa jual beli perhiasan dan logam mulia. Kemudian di 2023 baru deh mulai Shopee peluang dengan menambah ilmu pengetahuan, relasi, hunting kelas, rajin datang ke acara kopdar nih, kalau ada pertemuan apapun kita datang gitu. Terus kita juga terima tawaran job apapun meskipun dibayar murah, bahkan kalau nggak dibayar pun kami terima. Kenapa? Karena kita yakin dari situ kita bisa dapetin ilmu baru. Dan ini di sini Sally udah datang belum ya? Saya pernah jadi admin sosmednya beliau dibayar 100.000 per bulan. Tapi saya terima, kenapa? Karena saya ingin tahu gimana ceritanya, gimana caranya Sally sukses bisnis online, bisnis di Instagram. Makanya saya terima tawaran dia untuk jadi admin Instagramnya dibayar 100.000 per bulan pada saat itu. Terus kita juga sering terima job-job yang nggak dibayar sama sekali demi dapetin ilmu baru gitu. Jadi kita meyakini bakal ada ilmu baru kalau kita melakukan hal yang baru yang belum pernah kita lakukan gitu. Kemudian jalur langitnya digaspol teman-teman. Jalur langitnya apa aja? Banyak banget jalur langit yang bisa kita lakuin, mulai dari tahajudnya, kemudian duhanya, zikir pagi petang, dan jangan lupa kita sholat taubat, karena nyemplung ke riba itu adalah dosa besar ya teman-teman. Kita tahu itu dosa tapi kita nekat. Kalau menurut aku ya, di saat aku udah sekarang tersadar, itu sama aja kayak kita nggak yakin sama rezekinya Allah. Kita nggak yakin Allah bakalan ngasih rezeki yang halal, akhirnya kita nekat ngambil jalur riba gitu. Itu salah ya, kita udah percaya riba daripada percaya Allah. Itu merupakan dosa besar gitu ya, makanya harus ditaubatin
Kalau aku sarankan sih sholat taubatnya setiap hari teman-teman, setiap hari, karena setiap hari kita melakukan dosa ya. Kemudian buat juga law ini adalah law of attraction. Law of attraction ini saya bikin setiap tahun. Saya tulis di kertas apa yang mau saya capai di tahun depan. Sebelum saya mulai Shopee Live Affiliate, saya tulis di kertas, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, satu, saya ingin nama saya Verina Putri Astuti. Satu, saya ingin lunas hutang. Dua, saya pengen kebeli rumah. Tiga, saya pengen apa gitu. Tulis aja semuanya yang pengen dicapai sama teman-teman dan tempel kertas itu di tempat di depan biasanya teman-teman sholat. Jadi setiap habis sholat saya baca kertasnya, kemudian saya aminkan gitu. Ini trik lunas hutang yang salah. Pertama ada pinjol. Ada yang pernah? Banyak. Gadai barang. Teman-teman, kalau kita menggadai itu sejatuhnya rugi, tahu teman-teman. Dan saya kapok ya. Kemudian pinjam ke bank dan juga judi online. Judi online ini pernah jadi salah satu solusi kami untuk lunas hutang, karena pada saat itu ternyata dapatnya gede cenahnya. Dan suami saya nggak cerita ke saya, baru cerita setelah semuanya terlewati gitu. Ternyata ini pernah jadi solusi kami. Dan dampaknya apa teman-teman? Dampaknya hadirlah kesedihan yang bertubi-tubi, kemudian hampir bercerai juga, dan muncul keinginan untuk bunuh diri karena mentalnya benar-benar kena teman-teman. Jadi di bulan Oktober 2022 ya, Pak, 2021 aku lupa. Oktober 2022 itu papa saya meninggal teman-teman. Nah, kondisinya bisnis saya lagi di ujung tanduk, kasarnya tuh mati segan, hidup segan mati tak mau gitu ya. Jadi lagi di ujung tanduk banget, kemudian ditambah kesedihan papa saya meninggal di bulan Oktober. Ditambah lagi bulan Desembernya saya keguguran teman-teman. Jadinya bertubi-tubi ya. Mental kena, kemudian di bulan Februari alhamdulillah Allah kasih rezeki lagi untuk hamil lagi, tapi saat itu kondisinya karena baru keguguran akhirnya harus bed rest. Nah, akhirnya kami menyatakan tutup total toko Rikorix ini, kami nyatakan bangkrut. Terus di situ ya udah, kita nggak tahu mau dapat income dari mana. Nah, makanya inilah solusi kami di saat kami bangkrut. Katanya gadai barang itu mengatasi masalah tanpa masalah. Emang iya? Murah-murah teman-teman. Yang ada malah berantem setiap hari sama suami ya. Karena memang suasananya jadi negatif. Mental kami kena ya, mental saya kena, mental suami kena. Kita sama-sama tertekan gitu ya, sampai akhirnya muncul keinginan untuk bunuh diri teman-teman. Karena merasa ya udah ngapain lagi kayak papa udah nggak ada gitu. Papa udah nggak ada gitu kan, terus bisnis bangkrut, mau ngapain lagi, udah putus asa banget gitu. Sampai hampir di sini ada mama saya nggak tahu cerita ini. Jadi saya hampir ajak janin saya dan juga anak saya untuk ikut papa.
oke. Ini mama saya baru dengar ceritanya langsung. Saya nggak pernah ceritain ini. Mungkin teman-teman juga ada yang mengalami apa yang saya alami juga, karena saya pernah mengangkat kisah ini di sosmed dan malah jadi banyak banget yang cerita kalau mereka juga terlilit pinjol gitu ya. Ada juga yang suaminya judi online segala macam. Oke. Setelah kami berusaha untuk menenangkan pikiran, berdamai dengan keadaan, kami menemukan cara untuk melunas hutang yang terbaik ya, yang tepat. Kami mencoba evaluasi diri, kami cek kesalahan kami itu apa sih, kekurangan kami itu apa. Kemudian kami juga cari peluang dan cari sebanyak-banyaknya sumber income. Saya setiap hari kerjanya scrolling sosmed. Saya lihat orang-orang ngapain sih yang uangnya banyak, mereka kerjanya ngapain gitu. Nah, nanti nih setelah dapat peluang, dapat sumber income, baru deh kita catat setiap detail pemasukan dan pengeluarannya. Kemudian kita urutkan data hutang berdasarkan prioritas. Nanti ini kita aku ada form tabelnya ya, ada tabel untuk terus ayo mas kepencet. Nah, oke. Kemudian diurutkan data hutangnya berdasarkan prioritas ya, berdasarkan prioritas. Kemudian hitung estimasi bulan memulai cicilan dengan income saat ini. Kemudian komunikasikan atau negosiasikan dengan orang yang ngutangin ke kita. Terus lakukan visi misi dengan suami atau istri supaya kompak dan juga minim drama. Kalau aku sama suami itu ya, kita komunikasi dulu. Oke, kamu bakalan kesulut amarahnya kalau apa? Terus dia juga balik nanya ke aku. Oke, aku bakalan kesulut amarahnya kalau apa? Oh, kita perjanjian nih, kalau misalkan terjadi itu harus gimana nih, kalau pas aku lagi marah pengennya gimana, pas suami lagi marah suami pengennya aku gimana. Komunikasikan biar nggak perang ya, yang satu marah yang satu marah ya itu perang, nggak ketemu solusinya. Jadi harus kompak. Nah, ini tahapan pencatatan data hutang. Yang pertama, teman-teman harus mengelompokkan pengeluaran berdasarkan kelihatan nggak ya? Kurang kelihatan ya. Berdasarkan ini aku kelompokinnya per 10 hari. Pertama dari makanan. Aku suami anak 3 orang, sekali makan berapa? Dikali 3 kali makan, dikali 10 hari nominalnya berapa? Kemudian transport, kira-kira biasanya sehari keluar rumah kemana, ngabisin bensin berapa banyak. Pulsa ini wifi ya, wifi. Kemudian skincare atau make up, ini sih aku nol ya, ini malah 26.000 kalau nggak salah, cuma beli apa gitu. Nah, kelihatan ya. Oke. Kemudian, nah, make up, terus groceries ini kalau belanjanya ke tukang sayur. Kemudian mainan, aku membudgetkan mainan untuk anak aku karena aku gak mau anak aku keseringan main HP gitu ya. Kemudian ada juga sandang, biaya sekolah, jasa masuk, kesehatan. Kemudian sedekahnya mangga disesuaikan. Kalau saya sedekahnya ke orang tua, karena kalau sedekah itu katanya harus ring 1 dulu ya. Kita harus lihat dulu orang tua kita seperti apa kondisinya, setelah orang tua baru saudara, baru tetangga, seperti itu kan ya. Nah, makanya saya sedekahnya ke orang tua dulu, ke ring 1 dulu. Nah, kemudian di terakhir cicil hutang, membudgetkan cicil hutangnya berapa. Nanti tinggal direkap per bulannya itu butuh dana berapa untuk bisa cicil hutang.
Ini nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing teman-teman ya. Kayak misalnya anaknya 2, berarti kan biaya makannya berapa banyak. Terus misalnya nggak usah terlalu banyak beli mainan, bikin aja DIY dari kardus, itu kan bisa lebih hemat gitu ya. Nah kemudian setelah bikin data pengeluaran, rekap juga data hutang. Ini jadi kebuka kan hutang saya kemana aja. Ini data bulan September 2023, jadi udah berkurang, jadi sisa sedikit ini tuh. Dicatat aja total hutangnya berapa. Terus kan kalau misalnya bank itu kan saklek ya, harus sekian. Padahal kalau misalnya kita datang ke sana kemudian negosiasi, kita bisa loh mencicil sesuai kemampuan kita. Tapi kita harus hitung dulu mampunya cicilnya berapa banyak gitu. Nah, ini hasil pengurangan dari kemampuan, berdasarkan kemampuan saya. Saya sanggupnya mencicil sekian Pak gitu. Asalnya cicilannya kalau nggak salah 5 juta gitu. Pokoknya cicilan hutang saya per bulan itu sekitar 40 juta per bulan pada saat itu. Nah kemudian dirunut, dikurang-kurangin, nego sama BRI, kemudian ke pay letter, segala macam, ke kredivo dan lain-lain. Yang ini hutang perorangan juga saya nego. Pokoknya harus masuk setiap bulan, harus ada pemasukan setiap bulan. Saya minimalnya ini 75.000 saya cicil hutang, biar mereka percaya ada niat baik buat mencicil hutang. Nah kemudian setelah ini berhasil disusun sama teman-teman, baru kita hitung ini estimasi pemasukan yang Nah, target income-nya berarti berapa? Kalau untuk mencicil sebanyak ini, berarti harus punya pemasukannya berapa banyak? Ini kondisinya ketika udah mulai naik ya, bukan pas bangkrut banget gitu. Nah, pada saat itu suami saya udah mulai stabil di emas, kemudian dari ring oring juga udah mulai naik lagi. Jadi kan si ring oring ini sempat bangkrut, tapi saya nekat buka toko lagi pakai modal seadanya, kayak display cuma berapa biji gitu. Yang penting karena si ring oring sini kan jualan jasa ya, jadi bukan jualan barang yang harus ada stoknya gitu loh. Makanya dia bisa jalan meskipun displaynya sedikit. Ini mayoritas semuanya jasa sih, kayak si Pemarih Mulia ini jasa sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang mau jual emas ke kita punya investor, kita punya penyedia dana yang siap ngemodalin gitu. Nah kalau ring-oring ini modalnya dari konsumennya teman-teman. Jadi konsumennya ngasih DP senilai berapa ya, 75%, sekitar 75%, baru diproduksi cincinnya. Makanya kita gak keluar modal sama sekali sebetulnya. Jadi saran aku untuk teman-teman yang bingung mau usaha apa untuk lunasin hutang, aku sarankan jualan jasa. Karena jualan jasa itu minim modal ya, kita cuma ngemodal tenaganya kita doang gitu. Nah kemudian ada juga ini saya sempat invest ke toko baju gitu sedikit sih. Terus ada komisi affiliate Shopee. Dulu cita-cita saya komisi affiliate Shopee saya 2 juta per bulan. Sekarang alhamdulillah udah di 100 juta per bulan. Nah kalau komisi affiliate TikTok malah sekarang masih cimit-cimit banget nih. Masih cuma sehari tuh 2.000, 10.000. Karena kenapa bisa begitu? Karena fokus saya pada saat itu di Shopee. Jadi saya melupakan dulu TikTok untuk bisa lari di Shopee gitu. Termasuk Lazada juga udah saya tinggalin. Nah untuk jasa sosmed saya tinggalin juga karena saya melihat potensi besar di Shopee affiliate live ini gitu. Nah nanti teman-teman buat tuh pemasukan estimasi pengeluaran per bulan tuh biasanya berapa ya. Kemudian nanti kira-kira misalnya nih estimasi pengeluaran per bulan 3 juta, berarti cari pemasukannya jualan apa ya? Aku sarankan jualan jasa. Teman-teman coba ngaca diri
punya skill apa yang bisa dijual ke orang-orang gitu ya. Bahkan saya pernah nawarin ke orang yang ngehutangin saya bilang, saya nggak punya uang buat bayar utang, tapi kan AA butuh karyawannya untuk kelola Instagram, saya mau tuh bantuin, saya nggak apa-apa nggak digaji, tapi dipotong gitu, dikurangin gaji saya kayak gitu. Itu bisa banget jadi opsi untuk mencicil hutang ya. Semoga itu trik itu menginspirasi gitu. Kepencet lagi ya. Oke. Next. Nah, terus teman-teman yang udah menikah, aku sarankan buat grup dengan pasangan. Jadi, nah ini, aku punya grup rekap data hutang. Ini wajib banget bikin, soalnya kadang suka miskom kayak udah bayar kesini belum? Belum dibayarin, kirain udah gitu, kayak miskom gitu loh. Terus aku juga ditulis udah bayar ke siapa aja, nominalnya berapa, target bayar hutang minggu depan ke siapa aja, nominalnya berapa. Terus kita udah dari jauh-jauh hari udah tahu, oh kayaknya minggu depan nggak akan bisa bayar ke si AA ini. Ya udah kita sasadu dari sekarang. Sasadu bahasa Indonesianya apa ya? Negosiasi dari jauh-jauh hari gitu. Kita harus tahu kayaknya minggu depan bisa bayar nggak nih ke si AA ini, ke si Dateng ini gitu ya. Kemudian aku juga ada arsip data keuangan. Arsip data keuangan ini adalah screenshot bukti transaksi ke yang kayak ke bank ya, ke yang ngutangin, ke pinjol. Itu dikumpulin di sini karena kadang suka ada yang kita tuh udah lunas tapi tiba-tiba ada yang nagih lagi gitu. Nah, bukti transaksinya kita kumpulin di arsip data keuangan. Kemudian ini juga grup yang kita bikin di bulan tanggal 24 bulan 10 2024 punya rumah, amin. Ini alhamdulillah terkabulnya di Desember 2024 bulan ini. Ini LOA ya, salah satu dari LOA tuh. Oke. Segitu paling yang tentang hutangnya teman-teman, semoga bermanfaat. Nah, yang materi berikutnya ini karena dimintain 2 materi sekaligus, jadi sepotong-sepotong, nanti mungkin bisa banget diskusi sama aku di DM atau di WA kalau mau tanya-tanya tentang hutang. Ya. Oh, udah dulu. Oke, lanjut materi live-nya setelah maghrib ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Hanya gimana masanya dulu teh? Enggak tahu. Lupa lagi deh. Nah, luar biasa, boleh tepuk tangan dulu. Udah lama ya pengen belajar ke Teh Rina ya, belajar Shopee, ternyata luar biasa ini ilmunya ya. Ada yang punya hutang di sini sama? Luar biasa, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan hutangnya semuanya pada lunas. Ya, sama ya, aku juga makan pinjol dulu. Oke, terima kasih Teh Rina. Nanti kita lanjut lagi, udah maghrib, tapi nanti maju ya teman-teman. Itu ke belakang terlalu mepet gitu. Sebelum ini sebentar Teh, tapi jangan dulu nanya materi Shopee ya. Sebelum adzan sebentar lagi boleh ada satu pertanyaan tentang masalah yang tadi ya. Boleh ibu-ibu atau bapak-bapak? Oh, boleh ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nyebutnya kalau ke TV itu kecil-kecil cabai rawit. Masya Allah. Aku mah ingin nanya ya ke TV teh. Kita kan manusia ya gitu. Kadang suka ada di titik rendah terus nggak semangat. Nah, cara naikin semangatnya biar ninggalin magernya itu gimana gitu? Ya, udah kita. Oke, Teh Dewi semangat terus ini. Kalau strategi aku untuk numbuhin lagi semangat sih ya,
Yang pertama tadi aku harus punya loa, kalau kata Kang Adit mah harus punya goals ya di tahun depan mau ngapain. Kemudian si loanya itu harus dicatat dan harus disimpan di tempat yang kita sering ke situ gitu. Kalau aku disimpannya di tempat sholat sih, tepat di depan di tembok yang biasanya aku sholat di situ gitu. Jadi aku selalu ketika mulai males-malesan nih aku sadar lagi, oh iya kan harus kan mau mengerjakan ini, kan pengen beli rumah, kan pengen umroh sekeluarga, kan pengen ini, kan pengen itu gitu ya. Itu tujuan-tujuan itu yang bikin aku kembali semangat lagi gitu. Semoga menjawab dan bisa dipraktekkan juga di rumah. Oke, mudah-mudahan kejawab. Mungkin gini, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu berwudunya bisa